kabarnya adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat untuk belajarnya hari ini? Masih. Yakin? Yakin. Kalau masih semangat, coba abang tes. Ya, dengarkan instruksi dari abang. Ada satu permainan untuk membangkitkan semangat adik semua yang belum semangat. Ya, jadi instruksi dari abang, kalau abang bilang pagi, adik-adik semua tepuk tangannya 2 kali. Kalau siang 1 kali. Kalau malam setengah. Ya, pagi, siang, malam. Kalau yang bagundi berarti nyo kalah. Disuruh nyo ke maju ke mumpul. Ya. Setuju? Lawan. 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, sekali lagi. Siapa nama? Lihat dong kawan adik, awak ulang sekali lagi. Pagi, siang, siang 1 kali. Betul. Malam. Nah, adik sama sih? Siko. Silakan nyanyikan lagu balonku. Sama-sama. Ayo. Proses belajarnya awali dengan membaca doa. Silakan di tuan kelas. Pada mata pelajaran fikih. Ya, apa itu tahara? Tahara secara bahasa artinya bersuci. Diam ya. Keluarkan buku catatan. Buku catatan. Jangan dicatat dulu. Perhatikan apa? Ini adik-adik semua nggak perlu mencatat sebenarnya. Sebenarnya dengan
biarkan abang baca. Tapi bukunya dibuka karena abang tuh. Ya. Jangan dicat ya. Perhatikan apa ya? Semua. Buka bukunya, taruh penanya di meja. Jadi, apa artinya tadi? Bersuci secara bahasa artinya bersuci. Sedangkan secara istilah siapa yang bisa? Membersihkan badan, pakaian serta Ya, membersihkan badan, pakaian, benda-benda lain. Contohnya di ruangan ini kita mau sholat, mesti harus bersih dari najis dan hadas. Apa contoh najis? Kotoran, baik itu kotoran dari hewan ataupun manusia, itu najis ya. Jadi harus bersih dari hadas dan najis. Kalau ada hadas, orang yang belum berwudu, artinya orang itu sedang berhadas. Jadi wudu dengan bersihkan hadas dengan wudu. Itulah secara istilah pengertian taharah. Sekarang yang kedua kita masuk pada alat-alat bersuci. Apa saja alat-alat bersuci yang pertama? Air. Pintar, bagus. Siapa namanya? Air. Air itu ada berapa macam? Banyak. Empat. Yang pertama air mutlak. Apa itu air mutlak? Bersih dan mensucikan. Air hujan, air sumur, air sungai, air danau. Tolong disimak ya, nanti abang tanya lagi siapa yang dapat, nanti abang kasih hadiah. Ini air mutlak. Apa air mutlak tadi? Ingat-ingat. Suci dan mensuci. Sebelumnya ada siapa sudah pernah belajar ini? Ya. Nah, sekarang belajar sama apa ya? Kalau tadi kita membahas tentang pengertian secara bahasa dan istilah tentang taharah, sekarang kita masuk pada alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci itu ada dua. Yang pertama dari benda cair, yaitu air. Air yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Itulah kita gunakan untuk mandi, untuk berwudu, dan lain sebagainya. Contoh air mutlak itu adalah air hujan, air danau, air sungai, mata air, dan segala macam. Pokoknya air yang bersih dan bisa mensucikan kita. Yang kedua adalah air mustakmal. Apa airnya? Air suci tapi tidak dapat mensucikan. Contohnya air kopi, air susu, air apa lagi? Air teh. Suci kan? Suci air itu kan? Contohnya suci air tersebut kita minum, lepas dahaga kita, tapi tidak bisa untuk berwudu. Nah, itu namanya air mustakmal. Yang ketiga adalah air mutanajis. Apa air mutanajis? Najis. Apa contohnya? Air liur. Contohnya kita menaruh air di luar di dalam baskom, lalu datang anjing, jilatnya air itu, maka air itu mutanajis. Yang terakhir adalah air musamas. Musamas itu adalah air yang terkena sinar matahari. Airnya tidak mengalir. Contohnya sifatan isinya sebuah baskom, air penuh-penuh, terus ditaruhnya di luar. Air itu nggak mengalir dan terkena sinar matahari. Maka hukum bersuci dengan air tersebut makruh. Ya, makruh. Dilarang tetapi tidak
sepenuhnya dilarang. Dilarang untuk bersuci, tetapi kalau ada air lain, maka air itu ditinggalkan. Itulah air. Yang pertama alat bersuci. Yang kedua, dari benda padat apa saja? Pasir. Batu, tanah, Daun, kayu, tisu, daun. daun, ranting. Nah, itu bisa digunakan untuk bertayamum. Sudah ngerti? Nanti abang tanya lagi kan. Kalau nggak dapat berarti nggak dapat. Ya, tapi kalau dapat sekiannya. Ya, sudah paham? Hah? Yuk. Baik, fokus perhatikan abang. Setelah kita membahas alat-alat bersuci, sekarang kita masuk pada macam-macam bersuci. Yang pertama, wudu. Sudah tahu bagaimana cara berwudu? Nanti kita tes. Yang kedua, mandi. Sudah tahu bagaimana mandi menurut Islam? Nanti kita tes lagi ya. Kalau tayamum, sudah tahu? Nanti abang tes lagi ya. Tiga-tiga ini nanti abang kuiskan. Ya. Tiga tadi sudah kita bahas. Masuk kita yang keempat tentang yang kelima tentang hadas. Setelah ini baru habis berdebat. Kita masuk diskusi lah. Diskusi kuis akan abang kasih. Jadi siapa yang benar akan dapat. Oke? Setuju? Perhatikan ya. Nanti abang tanya. Najis itu ada 3. Yang pertama najis berat, najis besar yang bersumber dari babi. Jadi kalau kena najis besar ini kita harus cuci dengan tanah dicampur air sebanyak 7 kali. Ya. Yang kedua najis ringan. Apa najis ringan itu? Air kencing bayi laki-laki. Jadi kalau adik-adik semua ada bayi laki-laki, terus digendong, dikencingin bajunya, itu artinya kena najis ringan. Kalau najis ringan ini, cara mensucikannya cukup dibilas dengan air sampai hilang bau dan rasanya. Yang ketiga najis sedang. Selain najis yang 2 ini termasuk najis sedang. Contohnya cara mensucikannya dibilas dan harus sampai bersih. Ya. Ini najis. Yang terakhir itu ada hadas. Hadas itu ada 2. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang angin. Siapa yang sudah buang angin di sini? Kamu kena hadas kecil. Kalau mau sholat kamu harus berwudu. Yang kedua hadas besar. Hadas besar contohnya hadas besar adalah bagi perempuan yang haid. Cara mensucikannya harus dengan mandi wajib. Sekarang abang mau mengadakan kuis. Nah, sekarang abang membagi 3 kelompok. Catat nama kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Pertanyaan diberikan 1 per 1 kelompok. Kalau tidak dapat kamu menjawab, maka ini yang menjawab. Kalau tidak juga dapat menjawab, maka ini yang menjawab. Ya? Jelaskan tahara secara istilah. Tahara secara istilah. Kalau secara bahasa bersuci. Kalau secara istilah apa tadi? Kan 2 tadi. Bisa? Bisa? Tahu? Bagus?
5 jawab lagi. Tahara secara. Dado di situ loh. Jadi, Bagus. jadi bu. Main sampai 5. 1, 2, 3. Kita lempar. Bagus. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Dapat poin 1. Ya. Kita kasih satu pertanyaan lagi. Berapa buah macam-macam ayam? 4. 1. Air mutlak. Yang kedua? Mustakmal. Yang ketiga? Mutanajis. Yang keempat terakhir? Musyak. Contoh air mutlak apa? Contohnya? Hujan. Contoh air mustakmal? Air kopi. Contoh air mutanajis? Najis. Contoh air musamas? Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 kan? Diam, kelompok lain diam. Kalau tahu diam. Kalau enggak dikurangi angkanya. Jelas sebutkan 3 macam-macam bersuci. Mandi. Wudhu. Cilai. Mandi, wudhu, apa lain? Tas. Kasih tepuk tangannya dulu. Poin 1-1. Ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan rebutan. Jawaban tanang, ini yang menguji. Ketika sifatan mau sholat, tetapi sifatan terkena jilatan anjing, maka sifatan itu berhadas. Hangus. Nyo setuju itu hawa menjadi berarti hangus. Lah, hangus. Pertanyaan satu lagi. Ketika si Adit mau sholat, tetapi si Adit terkena si Adit mau sholat, tetapi si Adit buang angin, maka si Adit hukumnya hadas Kecil. betul atau salah? Betul. Betul. Nah, satu lagi. Fokus. Ketika Safia. Syafia dia berhadas, tetapi dia tidak boleh sholat, maka Syafia berada di hadas besar. Bagus. Kelompok berapa? 3.
contoh dari yang cie coklat sos yang menjalin itu. Ya, bisa? Bisa. Pertanyaan terakhir, fokus. Najis yang wujudnya tampak, akan tetapi ketika kita terkena najis tersebut, kita harus membersihkannya 7 kali dengan tanah dan air. Najis apakah itu? Kamu. 1, 2, 3. Kamu. Ya, ketika kita terkena najis tersebut, maka kita terkena najis berat. Bagus. Itu ya. Siapa pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Ini poinnya 2. Kalau seandainya kelompok 1 menjawabnya betul, maka dia dapat 2 poin. Kelompok 2 menjawabnya betul, maka dia dapat 4 poin. Dan kelompok 3 menjawab betul, maka dia mendapat 5. Tayamum adalah pengganti. Tayamum adalah pengganti. Bisa apa lagi? 1, 2, 3. 1 setengah. Berarti 3/2. 3/2. Pertanyaan terakhir. Niat berwudu. Niat berwudu. Siapa yang dapat niat berwudu? Siapa? Coba kamu perwakilan dari kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Perwakilan dari kelompok 3. Cepat. Mau bagi-bagi nih. Bagi hadiah. Boleh. 1, 2. Bagus. Dari kelompok 1 ada? Enggak. Siapa tadi yang baca niat tadi? Siapa lagi? Siapa yang menjawab pertanyaan abang dari kelompok 1 tadi? Terus? Siapa lagi? Hah? Ada najis tadi. Ada apa lagi tadi? Apa lagi? Oh, ada. Belum. Siapa lagi? Ya. Apa lagi? Udah kan? Berarti kita pertandingan hasil dari kelompok ini yang menang adalah kelompok 2. Maka silakan perwakilan kelompok 2 untuk mengambil ini semua. Yes. Surah perwakilan aja. Udah. Nah, kenapa? Lanjut, udah. Bagi-bagi di kawan deh. Tolong adik-adik
Saudara, perhatikan abang. Jadi tahara itu artinya bersuci secara bahasa, sedangkan secara istilah membersihkan badan, pakaian, dan tempat atau benda-benda lain dari hadas dan najis. Alat-alat bertahara itu ada dua. Pertama air. Air adalah ada air yang suci dan mensucikan. Air mata air, air sungai, air hujan dan lain sebagainya. Air tidak suci tetapi tidak dapat mensucikan. Itu dinamakan dengan air mustakmal. Contohnya air kopi, air sirup dan lain sebagainya. Dan air mutanajis, air yang terkena najis. Dan yang terakhir adalah air musammas, air yang terkena cahaya matahari dan tidak mengalir. Yang kedua ada bersuci itu adalah batu, kayu, daun dan sebagainya, tisu. Setelah itu kita masuk kepada macam-macam bersuci ya. Yang pertama mandi, wudhu dan tayamum. Setelah itu kita masuk pada najis. Najis itu ada tiga: najis berat, najis ringan dan najis sedang. Najis berat contohnya yang bersumber dari anjing dan babi. Najis sedang air kecil orang dewasa. Sedangkan najis ringan air ya. Dan yang kelima itu ada hadas. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya wanita yang haid. Kalau hadas kecil orang yang sedang buang angin, maka bisa disucikan dengan berwudu. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berpartisipasi. Mau tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.